bercerita tentang sekelompok tim dari program TV yang bertemakan eksplorasi paranormal. Yang di penelusurannya satu ini mereka mengalami teror dan gangguan yang cukup ekstrim hingga membuat mereka menyesal seumur hidupnya karena telah memasuki sebuah rumah sakit jiwa yang sakral. Merasa gak asing dengan premis barusan? Yes, emang ini merupakan premis yang sama dipakai oleh film Korea Selatan sejenis yang belakangan sempat populer, yaitu Gonjiam The Haunted Asylum 2018. Dirilis duluan di tahun 2011 dan diproduksi oleh sebuah studio indie, disutradarai oleh John Polly Quinn, Colin Minihan, dan Star Wars artist. Film ini justru menurut saya berhak banget dan harus masuk nominasi terbaik juga. Ya, jadi seseru apa sih film horor yang underrated ini? Sebagai pengadopsi pertama premis seperti barusan. Oke, The Watchers, ini dia. Selamat datang di Watch Base Quick Watch. Jadi Hartsfield, kepala produser program TV reality show Grave Encounters, menjelaskan alasannya tiba-tiba membatalkan programnya yang popularitasnya lagi tinggi-tingginya itu untuk ditayangkan. Yaitu dikarenakan terjadinya kejadian tragis yang menimpa kru dari show tersebut di episode ke-6 dan terakhir ini yang akan menjadi eksplorasi terbesar sekaligus paling berbahaya mereka. Rekamannya pun diputar dan menunjukkan kru Grave Encounters yang terdiri dari Lance Preston, protagonis kita yang sedari kecilnya dia emang terobsesi banget terhadap dunia filmmaking dan peraktingan. Hingga sampai membawanya ke titik karir saat ini, yaitu sebagai kru produser sekaligus host di programnya sendiri ini. Kemudian anggota lainnya Sasha Parker sebagai spesialis okultisme alias sebuah kepercayaan terhadap hal yang berbau supernatural, Matt White sebagai teknisi, dan T.C. Gibson sebagai kameramen. Di sore hari, syuting pun kemudian berlangsung. Lance segera bersiap untuk menyelidiki tempat angker yang akan mereka investigasi kali ini, yang disinyalir merupakan RSJ terbengkalai bernama Rumah Sakit Jiwa Collingwood bekas dokter ahli bedah bernama Arthur Fredkin yang kontroversial, dikarenakan memperlakukan para pasiennya dengan sangat gak etis layaknya di penjara. Ditambah masih menggunakan prosedur pengobatan terlarang yaitu lobotomi atau simpelnya praktik pemutusan koneksi saraf-saraf di otak yang bisa mengakibatkan banyak disfungsi otak dan berujung ke kematian. Hingga banyak korban pasien yang mati mengenaskan akibat operasi tersebut. Dan ya, kalau kita lihat proses operasinya itu ngeri banget. Tapi dikarenakan kurangnya bukti, si dokter gak ditangkap sebelum gak lama kemudian ditemukan tewas. Setelah dirinya ditikam oleh pasiennya yang berusaha kabur dari bangsalnya, sejak saat itu pula perbuatan kejinya tersebut pun mulai terkuak. Izin RSJ tersebut pun dicabut dan terbengkalai. Kemudian sebanyak itu menurut saksi lokal mulailah terjadi berbagai macam fenomena supranatural. Di tengah tur, Kenny Sandoval, mantan penjaga RS ini menunjukkan lokasi-lokasi yang dianggap cukup angker, yaitu di lantai 4 yang jendelanya sering buka sendiri, ruangan pasien sepuh di lantai 4 yang penuh coretan aneh, kamar mandi di lantai 3 dengan bathtub yang jadi tempat bunuh diri seorang gadis, dan terowongan basement tempat saluran air yang serasa nggak berujung. Dan supaya semakin menarik, mereka menggunakan bintang tamu indigo palsu andalan mereka, Huston Gray, untuk melakukan penerawangan yang terlihat cukup meyakinkan. Ketika malam tiba, lebih tepatnya jam 3 pagi, dengan sukarela dan pedenya, kru mengunci diri dari luar pakai ikatan lantai oleh Kenny Pak penjaga yang rencananya nanti jam 6 pagi bakal dibuka lagi. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau udah mulai sosokan gini nih udah nggak akan benar ke depannya nih. Setelah kemah, peralatan, CCTV dan segala sesuatunya telah ready, investigasi Grave Encounters pun dimulai. Matt bertugas di lobi mengawasi semua kamera CCTV dan sisa krunya mulai menelusuri lorong-lorong gelap, berpacar ke setiap lokasi yang sekiranya horor, dan mencoba menjalin kontak dengan makhluk astral penghuni di sana. Meskipun awalnya nggak ada hasil, secara perlahan entitas setan di sana mulai menunjukkan eksistensinya. Dimulai dari si kameramen TC ketika ditugaskan mengambil footage sinematik pas lagi teleponan sama putrinya, kursi roda di dekatnya gerak tapi masih nggak sadar. Nah, pas di toilet, dia dikejutkan dengan pintu yang nutup sendiri. Si Lance dan kru lainnya malah makin penasaran nih dan masih coba terus untuk berkomunikasi lagi. Dan dibalaslah dengan cara gangguan poltergeist, menjatuhkan troli pasien, suara step, dan giliran Sasa kena ada yang mainin rambutnya. Nah, mulai pada panik dari sini, pengen pada balik. Tapi si Lance masih profesional dan malah semakin tertantang karena selama ini mereka kebanyakan settingan dan tentunya nggak seserem yang realnya. Lance melihat ini sebagai kesempatan untuk pendongkrak karir mereka dan menurutnya, wah ini gokil gitu cuy, bakal go viral ini, on cam terus pokoknya. Houston's Inago palsu yang udah ketakutan juga masih dipaksa stay on karakter sama si Lance. Ketika usaha terakhir Lance untuk nantangin gak direspon dengan setengah jam tersisa sebelum Pak penjaga membuka kunci, ia pun memutuskan untuk segera berkemas. Meskipun di perjalanan sempat di looping dan hilang kontak dengan Matt, di jam 6 lebih, ketiganya akhirnya berhasil kembali ke lobi. Tapi anehnya pintu masih belum kunjung terbuka. Gilanya lagi, udah tahu situasinya nggak aman seperti yang baru mereka alami barusan,
Matt dibiarkan untuk pergi mengambil kamera di setiap lokasi angker sendirian begitu aja. Sementara sisanya sibuk berkemas dan membereskan peralatan mereka masing-masing. Dan benar aja, Matt hilang. Dan setelah menghabiskan beberapa jam untuk mencarinya, cuma barang bawaannya yang tergeletak di lorong doang yang dapat mereka temukan. Mulai panik, frustrasi, hingga memancing pertengkaran dan perdebatan di antara mereka yang saling mementingkan kepentingannya sendiri. Dengan bantuan Lance, TC mendobrak pintu keluar utama depan lobi itu berkali-kali, dan setelah akhirnya terbuka, pintu tersebut kini mengarah ke koridor lain alias di looping guys, diputerin. Kayak juga sama halnya dengan pintu keluar lainnya. Gokil. Mulai putus asa setelah memperhatikan banyaknya anomali supranatural ini yang makin sini makin gak logis. Yang seharusnya saat ini terang karena udah siang hari, justru ini masih gelap. Karena kelelahan, mereka kemudian menghabiskan waktu dengan beristirahat di lobi. Kemudian mendapati persediaan makanan yang sudah membusuk tersisa air mineral. Mereka pun melanjutkan upaya mencari jalan keluar. Menjebol jendela berjeruji tapi gak bisa. Coba ke rooftop tapi buntu, seolah penghuni di sana gak akan pernah membiarkan mereka keluar sama sekali. Kemudian setelah mendengar teriakan dan berlari ke arahnya, mengira itu Matt. Sampai di sana gangguannya mulai agresif. Ranjang di sana mendadak melayang. Setelah itu juga di punggung Sasha terukir tulisan sapa dari si setan. Kru gak berhenti untuk terus mencari Matt dan jalan keluar dari satu ruangan ke ruangan lainnya, sampai tampak ada gadis misterius berbaju pasien yang lewat ke sudut ruangan sambil membelakangi mereka. Dan pas noleh, wajahnya berkerut mengerikan dengan mata putih dan mulut menganga lebar, kemudian mengejar mereka. Panik, mereka pun lari ketakutan dan bersembunyi di ruang penyimpanan tanpa sadar, terpisah dengan si Huston. Penghuni di sana seolah menghabisi mereka secara perlahan satu persatu. Seperti halnya si Matt, seakan beda dimensi, teriakan Huston sama sekali nggak terdengar oleh mereka. Yang kemudian secara misterius Huston melayang seperti ada yang mencekiknya dan terlempar sampai membunuhnya akibat serangan ekstrim dari makhluk tak kasat mata tersebut. Ketika terbangun dari lelahnya, di pergelangan tangan mereka tiba-tiba udah terikat label pasien atas nama mereka sendiri. Meskipun Sasha udah lemas ketakutan banget ya setelah lagi-lagi kena gangguan secara fisik, yang sekarang giliran dicekek dari balik pintu, tapi Lance masih terus berusaha untuk menguatkannya. Kemudian pencarian pun dilanjutkan kembali, sampai akhirnya TC berhasil menemukan Matt di satu ruangan kosong, mengenakan baju pasien dengan label yang sama dan udah gak waras. Dengan terus membicarakan tentang gangguan mentalnya dan cara lolos dari sini yang ialah dengan melalui proses pengobatan. Ketika beristirahat bersama di ruang pasien, lagi capek-capeknya, teror belum juga selesai. Di plafon tembok muncul banyak penampakan tangan besar yang mencoba meraih mereka. Pelarian pun membawa mereka ke ruang sakral lainnya, yaitu kamar mandi yang menjadi tempat bunuh dirinya seorang gadis. Yang secara tiba-tiba bathtub tersebut terisi penuh dengan darah. Si Matt yang emang udah gila ini malah mendekati dan dengan gak jelasnya menatapi bak tersebut. Ketika TC berusaha menjauhkannya, tiba-tiba muncul hantu yang menarik TC ke dalam bak, dan ketika bak tersebut dibalik, TC menjadi korban selanjutnya yang menghilang. Jelas di saat-saat seperti ini yang masih bisa bertahan dan stabil secara mental, si Lance, meskipun di perjalanan mereka terus dihantui dengan gangguan poltergeist, dia kemudian berencana ke basement yang juga termasuk lokasi angker melalui lift yang mereka temukan. Tapi karena tertutup dan sulit terbuka, sementara Sasha menemani Matt, Lance coba cari alat sendirian untuk membukanya. Setelah mendapatkannya di satu ruangan, di sudut tembok, dia menemukan lidah yang terpotong dengan tetesan darah. Dan pas lihat ke arah atas, Lance pun lari setelah dikejutkan dengan penampakan yang sangat jelas di depannya hantu pasien botak mengerikan merayap di tembok yang kemudian mengejarnya sambil berteriak. Gila, bayangin hantu dengan gangguan jiwa creepy apa? Dengan tergesa-gesa setelah berhasil membuka pintu lift, sementara Lance dan Sasha menahan pintu lorong yang berusaha didobrak si hantu, si Matt loncat bunuh diri ke lift. Setelah si setan menghilang, mereka kemudian segera menuju basement, yang kemudian menemukan Matt yang udah mati secara mengenaskan. Tidak ada cara lain selain terus maju. Lance dan Sasha yang udah sakit-sakitan pun dengan terpaksa terus melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah ketika mereka beristirahat, Sasha yang kini kondisinya semakin memburuk tiba-tiba menghilang di telan kabut. Lance sontak panik dan bingung. Karena semakin tertekan dan ketakutan di kesendiriannya ini, akhirnya kewarasannya pun mulai habis. Sampai demi bertahan hidup, Lance gak segan memakan tikus got yang lewat di depannya. Kemudian ketika terbangun dari lelahnya, di sampingnya tiba-tiba muncul pintu secara misterius. Ketika ditelusuri, ternyata ruangan tersebut merupakan ruang operasi tersembunyi Dr. Fredkin untuk melancarkan kegiatan lobotominya. Yang terungkap rupanya tindakan tidak manusiawinya tersebut didasari dari motif aslinya untuk menjadikan pasiennya sebagai persembahan bagi iblis yang disembahnya. Dilihat dari area ritual dan atribut kelengkapan satanismenya di sana. Dan ketika Lance menoleh, di depannya terdapat penampakan hantu Fredkin dengan beberapa perawat yang menyeretnya ke meja operasi saat sebelum menunjukkan Lance di lobotomi. Dan kemudian berkata bahwa kondisinya kini membaik dan diizinkan pulang. Lalu memberikan beberapa kata closing Grave Encounters khasnya kepada penonton sebelum kemudian layar mati. Tamat.
Bye.